Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas dan rekan saya Novia. Kami akan memberikan penjelasan mengenai video yang baru saja kami tonton dengan judul Apa yang terjadi pada Indonesia setelah 50 tahun ke depan. Oke, berikut ini videonya. Isu yang pertama, populasi di Indonesia semakin meningkat. Saat ini berjumlah 270,2 juta jiwa. Laju pertumbuhan 1,25%, dan setengah dari populasi di Indonesia berada di Pulau Jawa. Adapun strategi yang dilakukan pemerintah melalui pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan, dengan perencanaan yang baik agar tidak terjadi perubahan ke arah yang kurang baik pada Pulau Kalimantan. Isu yang kedua, revolusi industri 4.0. Di samping manfaat dan keuntungan yang diharapkan, terdapat juga dampak pencemaran lingkungan seperti limbah. Saat ini terdata bahwa Sungai Citarum dicemari limbah industri 349.000 ton setiap hari. Terlebih lagi dicoretnya limbah batu bara dan limbah sawit dari kategori limbah berbahaya. Strategi yang dapat dilakukan untuk menanganinya yaitu menerapkan 5R, reduce, reuse, recycle, recovery, and repair. Dengan begitu, material mentah dapat digunakan berkali-kali dalam berbagai daur hidup produk, sehingga ekstraksi bahan mentah dari alam bisa lebih efektif dan efisien. Isu selanjutnya adalah, saat ini, kelapa sawit telah berhasil membawa keuntungan 1.684 triliun rupiah, dan diprediksi Indonesia akan menjadi raksasa ekonomi dengan banyaknya lahan kelapa sawit pada tahun 2030. Namun, perlu juga dipertimbangkan dampak kerusakan lahan dan hutan terkait hal tersebut. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan strategi jangka benah atau SJP. Adalah periode waktu yang dibutuhkan untuk mencapai struktur hutan dan fungsi ekosistem yang diinginkan sesuai dengan tujuan pengelolaan. Tahap pertama dalam sosialisasi jangka benah adalah mengubah kebun kelapa sawit rakyat monokultur di dalam kawasan hutan menjadi kebun campur sawit dalam bentuk agroforestry. Lalu untuk isu yang terakhir adalah, saat ini pemerintah berupaya mendominasi pasar baterai mobil listrik. Dan pada akhir 2020 lalu, Indonesia mendapat investasi untuk baterai sebesar 140 miliar. Dengan kata lain, penggunaan mobil listrik hanya sebatas mengurangi tingkat polusi udara di jalanan ketika mobil listrik itu dikendarai. Namun, bisa saja tetap menyebabkan polusi udara dari sumber lain di tempat lain. Oleh sebab itu, dibutuhkan pula sumber listrik yang juga ramah lingkungan, misalnya bersumber dari panel surya, turbin bayu, maupun nuklir. Artinya, pengembangan dan penggunaan mobil listrik harus pula dibarengi dengan penggunaan sumber-sumber energi bersih yang terbarukan.